warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nining Sulistiawati. Saya adalah mahasiswa PPG Darajat 3, Prodi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Pada uji kinerja ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan metode pembelajaran daring. Kegiatan pembelajaran daring yang saya lakukan meliputi dua hal, yaitu daring sinkron menggunakan Zoom Meeting dan daring asinkron dengan media Google Form, Google Classroom, dan WA Group. Praktik pelaksanaan pembelajaran ini saya laksanakan pada tanggal 30 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di SMAS Islam Dahlan Syafi'i dengan peserta didik kelas 10 MIA 1. Materi yang saya sampaikan adalah interaksi antar molekul dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Berikut adalah jabaran kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya minta tolong untuk Mbak Gilda dipimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mbak Gilda. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya absen dulu ya. Asabila. Hadir, Bu. Adinda Vera. Hadir. Kusna Retno. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, salam semangat dulu ya. Kimia, sebelum kita mulai materi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ibu ada 6 otak di sini. Saya mau share screen sebentar. Oke, silakan kalian ikuti gerakan yang ada di sini. Apakah sudah muncul layarnya? Sudah ya? Ampun, Bu. Oke. Nah, silakan kalian ikuti gerakan yang ada di sini. Berikut, kalian cukup menggunakan tanda OK untuk tangan kanan dan tanda peace untuk tangan kiri. Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. Makin lama makin cepat ya guys. Semakin cepat. Ya, ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, nah sekarang kalian sudah siap ya untuk menerima materi hari ini? Oke, sudah ya. Sekarang saya lanjut untuk berikutnya. Nah, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, tentang apa? Tentang bentuk molekul. Ya, betul sekali. Jadi di sini bentuk molekul. Nah, itu ada rumus umumnya. A itu atom pusat, X PeI, dan E itu PeB ya. Nah, di sini Ibu ada tabel. Di sini ada pasangan elektron ikatan, misalkan untuk yang tabel pertama, itu kan 2, kemudian pasangan elektron bebas 0. Ya, di sini adalah bentuknya itu adalah linear ya. Contoh molekulnya BeCl2 seperti ini. Kemudian
Di sini ada PEB yang PEI berjumlah 4, kemudian PEB-nya 0, itu adalah bentuknya tetrahedral. Seperti itu ya. Kemudian, nah sekarang Ibu ingin mengetes kalian ya. Tentukan bentuk molekul dari senyawa berikut. Nah, di sini ada 3 senyawa. Yang pertama itu BCl3, kemudian ada XeO4 dan H2O. Nah, untuk nomor 1, silahkan Adinda Vera. Tiga datar. Ya, betul sekali. Segitiga datar ya. Nah, jadi nanti gambarnya untuk BCl3 itu seperti ini. Ya, di sini ada struktur Lewis, kemudian ini adalah rumus strukturnya. Nah, ini bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Betul sekali untuk Adinda Vera. Kemudian yang kedua adalah XeO4. Silahkan Mbak Vinola. XeO4. Tetrahedral. Ya, betul sekali. Jadi XeO4 itu adalah bentuknya tetrahedral. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini, adalah tetrahedral. Betul sekali. Ada 4 pasangan elektron ikatan, kemudian tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Yang ketiga adalah molekul H2O. Silahkan Mbak Tresna Retno. Jadi H2O adalah bentuk V. Nah, ini adalah strukturnya H2O. Mempunyai 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasang PEB. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi bentuk huruf V atau bentuk bengkok. Nah, sekarang saatnya pemberian motivasi. Di sini Ibu ada gambar ya tentang beberapa manfaat air. Jadi, mengapa kok air? Air adalah salah satu materi esensial dalam kehidupan di semesta ini ya, seperti itu. Nah, air itu adalah penyusun terbesar bumi. Jadi 70% bumi itu disusun atas air, kemudian 30%-nya tersusun atas daratan, seperti itu ya. Nah, air di sini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Misalkan yang pertama di sini untuk kehidupan sehari-hari ya, kalian biasanya minum, kemudian mandi itu kan pakai air. Kemudian di sini untuk energi sebagai pembangkit listrik. Jadi ada pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Kemudian di sini ada perhotelan. Nah, untuk yang perhotelan, pelayaran, perikanan, pertanian itu berarti kegunaan air di bidang apa? Pekerjaan ya. Jadi pekerjaan seperti itu. Jadi air itu banyak sekali manfaatnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang air. Jadi ada interaksi apakah di molekul air itu? Jadi kalau seandainya tidak ada interaksi antar molekul pada air, maka tidak akan ada molekul air yang kita kenal seperti sekarang ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar molekul. Nah, di sini kompetensi inti yang harus kalian capai itu ada KI3 tentang pengetahuan dan KI4 adalah keterampilan. Jadi KI3 nanti berkaitan dengan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. Kemudian yang di KI4 nanti kalian harus bisa mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait perkembangan dari
Ya, yang dipelajarinya di sekolah ya, secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Ini adalah deskripsi dari kompetensi inti yang harus kita capai ya. Kemudian, nah di sini kompetensi dasar. Nah, jadi 3.7 ya, tentang menghubungkan interaksi ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan jenis-jenis interaksi antar molekul, menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi antar molekul. Kompetensi dasarnya menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat fisika zat. Dan indikator yang harus kalian capai adalah menganalisis interaksi antar molekul dalam tayangan video animasi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini melalui metode pembelajaran saintifik dengan pendekatan HOTS menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis interaksi antar molekul, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar molekul, serta menganalisis interaksi antar molekul dalam tayangan video animasi untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah sekarang untuk tes kemampuan awal, Ibu ingin menguji pengetahuan kalian ya sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Nah di sini ada beberapa soal yang sudah Ibu unggah di media Google Form ya. Silakan kalian akses, ini linknya. Nah, tadi sudah Ibu unggah juga di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Tadi ada 3 soal, yaitu yang pertama ada berapakah interaksi antar molekul, kemudian bagaimana proses terjadinya, dan sebutkan contoh masing-masing interaksi antar molekul tersebut. Jadi Ibu ingin melihat kemampuan awal kalian di sini ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baik. Kalian sudah mengerjakan tes awal ya, atau pretest. Sekarang kita lihat nanti ya, apakah jawaban kalian sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Di sini Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Ya, ini gambar segelas air. Kemudian, nah di sini Ibu ada gambar. Di sini adalah bubuk kopi ya. Bubuk kopi. Ini ada kalau di sini ya. Apa ini? Apa ini? Gula. Gula. Ya. Ada 3 bahan ya. Ada air, kopi, dan gula. Kalian mau membuat apa di sini? Kopi. Ya, betul. Jadi ketiga bahan ini kalau dicampurkan akan membentuk apa? Iya, segelas kopi ya. Kalian sudah sering ya minum kopi ya? Kalau di sini contohnya adalah kopi hitam. Mungkin kalau kalian biasanya suka kopi yang rasa-rasa ya, biasanya ya. Nah, bagaimana ketiga bahan ini bisa bercampur seperti itu ya, membentuk larutan ya. Di sini kan akhirnya membentuk kopi, segelas kopi. Bagaimana kok bisa bercampur? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, mengapa dan bagaimana air itu bisa melarutkan? Di sini Ibu ada gambar molekul air. Jadi air itu kan rumus kimianya apa? H2O ya. Jadi rumus kimianya H2O. Di sini oksigen itu sebagai parsial negatif, kemudian hidrogennya sebagai parsial positif. Seperti itu ya. Nah, di sini antar sesama molekul H2O itu membentuk ikatan atau interaksi yang dinamakan ikatan hidrogen. Jadi, di sini adalah interaksinya itu adalah antar molekul, ikatan hidrogen. Nah, kemudian di sini Ibu ada gambar struktur dari kafein. Kafein itu adalah zat yang terkandung di dalam kopi ya. Salah satu zatnya itu mengandung kafein. Kemudian gula tadi strukturnya seperti ini, adalah sukrosa. Nah,
di sini dia membentuk interaksi ya antar molekul. Tadi yang kecil-kecil ini itu adalah H2O, kemudian ini kafeinnya, dan di sini adalah sukrosa. Jadi antara kafein, sukrosa, dan air itu membentuk interaksi antar molekul. Nah, interaksi antar molekul apa yang terjadi di sini? Itulah yang nanti akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu ada diagram. Jadi di sini interaksi elektrostatik itu ada dua, yaitu interaksi intramolekul dan interaksi antar molekul. Interaksi intramolekul itu jenisnya ada tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian yang interaksi antar molekul ada gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Seperti itu ya. Jadi nanti kita mempelajari yang hari ini interaksi antar molekul. Nah, di sini Ibu ada gambar. Yang gambar pertama ini adalah molekul I2 ya. Jadi di sini ada molekul I2. Kemudian yang kedua ini ada molekul HCl. Yang ketiga ada molekul H2O. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat rumusan masalah. Jadi kalian menemukan masalah apa dari ketiga gambar ini? Atau mungkin berupa pertanyaan, silahkan saya ingin salah satu dari kalian untuk menyampaikan rumusan masalah. Interaksi antar molekul apakah dalam masing-masing gambar tersebut? Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi, interaksi antar molekul apakah yang ada dalam masing-masing gambar tersebut. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Adinda Vera. Terima kasih ya. Jadi nanti kita pelajari apakah sama masing-masing gambar ini apakah memiliki interaksi antar molekul yang sama. Nah, kita akan tahu nanti ya setelah ini. Nah, berikutnya silakan kalian cari berbagai referensi untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi. Jadi nanti Ibu sudah unggah bahan ajar berupa handout ya di Google Classroom. Nah, silakan nanti kalian unduh bahan ajar, kemudian unduh LKPD yang ada di sana. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya di Google Classroom. Kemudian nanti bentuknya untuk handout, kalian tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, tentang interaksi antar molekul. Tadi ada gaya dispersi. Kemudian ada nah, ya seperti ini ya tampilannya nanti ya. Ada gaya dipol-dipol sama ikatan hidrogen. Oke. Hasil di Google Classroom untuk bahan ajar. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi mandiri ya. Bisa di buku siswa ataupun di sumber referensi yang lain. Jadi bebas ya. Yang penting kalian bisa mengerjakan. Berikutnya adalah pengolahan data. Di sini nanti kalian kerjakan tugas kelompok pada LKPD, kemudian jawablah rumusan pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi nanti kalian berkelompok ya, mengerjakan. Nah, ini salah satunya seperti ini. Jadi nanti gambar salah satu soal di LKPD nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti untuk LKPD kalian, tampilan LKPD kalian nanti seperti ini. Ya, jadi di situ nanti kalian kerjakan soal-soalnya.
untuk pertanyaan, ya. Di sini ada yang mandiri, kemudian ada yang tugas kelompok. Nah, ini untuk yang tugas kelompok ya. Jadi nanti kalian menyimak video di YouTube, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya buat di situ ya. Nanti seperti ini. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa lagi ya. Bagaimana? Kalian sudah mengerjakan tugas kelompok tadi? Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Oke, nah hari ini kalian presentasi dulu ya hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan tadi. Silakan kelompok 1 yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi. Interaksi yang terjadi dalam gambar tersebut adalah iya, interaksi yang terjadi adalah gaya nomor 1 tadi gaya apa? Gilda, suaranya masih ini. gaya dispersi dalam molekul non. Iya, betul sekali. Jadi di gambar 1 tadi, nah ini ya. Jadi ini tadi adalah gaya dispersi. Ya, betul sekali ya. Jadi gaya dispersi itu adalah apa? Interaksi antar molekul yang terjadi pada molekul nonpolar, seperti itu ya. Jadi gaya dispersi itu pada molekul nonpolar biasanya. Kemudian mekanismenya itu terjadi melalui pembentukan dipol sesaat. Nah, di sini ada prosesnya ya. Di sini ada dua molekul yaitu sama-sama nonpolar. Kemudian karena di sini ada elektronnya. Nah, lama-kelamaan dia akan elektronnya itu bergerak. Nah, suatu saat di sini dia membentuk dipol sesaat ya. Ada dipol positif dan dipol negatif. Nah, kemudian di sini yang molekul satunya tadi kan tetap nonpolar. Yang dipol sesaat tadi mendekati. Nah, yang dipol nonpolar ini akhirnya membentuk dipol terimbas. Karena sifatnya itu sesaat atau sementara, sewaktu-waktu dia itu akan kembali lagi ke bentuk awalnya tadi, yaitu molekul nonpolar. Untuk lebih jelasnya mengenai pembentukan gaya dispersi, silakan pada zat-zat nonpolar juga terdapat gaya antar molekul. Contohnya adalah ketika gas mulia dan molekul nonpolar dicairkan atau bahkan dipadatkan pada suhu yang sangat rendah. Setiap atom-atom molekul mempunyai elektron yang bergerak terus-menerus secara konstan. Jika kita melihat dua partikel yang saling bersebelahan, kita akan menemukan pergerakan pada satu partikel mempengaruhi pergerakan elektron partikel yang lain. Karena sesama elektron satu tolak-menolak, maka ketika elektron satu partikel mendekati partikel lain, elektron dari partikel lain ini akan menjauh. Contohnya dapat kita lihat pada unsur helium. Ketika dua atomnya berdekatan, elektronnya akan saling tolak-menolak.
Keadaan ini disebut sebagai dipol sementara. Keadaan ini membuat elektron pada atom yang berdekatan terimbas akibat adanya daya tarik inti, sehingga disebut sebagai dipol terimbas. Adanya kutub ini membuat adanya daya tarik antar kutub yang berlawanan. Gaya tarik inilah yang disebut sebagai gaya London atau juga disebut gaya dipol sementara dipol terimbas. Nah, itu tadi ya. Kalian sudah melihat adalah proses terbentuknya gaya dipol sementara pada gaya dispersi ya. Berikutnya, di sini Ibu akan beri penguatan. Jadi, gaya dispersi itu kekuatan gaya dispersi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, polarisasi awan elektron, kemudian jumlah atom dalam molekul, yang ketiga adalah bentuk molekul. Jadi ada 3 hal ini ya yang mempengaruhi gaya dispersi. Nah, di sini adalah polaritas awan. Polaritas awan elektron itu berbanding lurus dengan gaya dispersi. Jadi kalau polaritasnya itu besar, maka gaya dispersinya itu juga kuat ya. Kemudian di sini kalau kecil, ya dia juga akan kecil. Yang kedua adalah jumlah atom dalam molekul. Nah, jumlah atom dalam molekul di sini, kalau kalian perhatikan di sini ya, ada CH4, C2H6. Jadi semakin ke bawah, ini kan jumlah molekulnya semakin banyak atau semakin besar. Nah, titik didihnya bagaimana? Nah, ini dilihatnya dari titik didih. Titik didihnya itu semakin tinggi. Nah, jadi jumlah atom dalam molekul itu berbanding lurus dengan gaya dispersi dan titik didihnya. Berikutnya adalah yang ketiga, faktornya tadi bentuk molekul. Nah, di sini Ibu ada contoh strukturnya molekul N-pentana dengan 22 dimetil propana. Yang N-pentana ini bentuknya itu lurus ya, seperti ini. Jadi dia tidak mempunyai cabang. Jadi C5H12. Kemudian untuk 22 dimetil propana, ini dia isomernya ya. Jadi dia memiliki cabang. Cabangnya di sini ada CH3 sama CH3. Nah, ini bentuknya lebih kecil. Pertanyaannya, titik didih N-pentana itu mengapa kok lebih tinggi dibandingkan 22 dimetil propana? Di sini titik didihnya untuk N-pentana itu 309,4. Kemudian yang dimetil propana itu adalah 282 ini ya. Jadi, mengapa kok berbeda seperti itu ya? Jadi alasannya karena struktur N-pentana memiliki ruang lebih banyak dibandingkan dengan struktur 22 dimetil propana yang berbentuk kompak atau menyempit. Jadi dilihat dari bentuk molekulnya tadi ya. Oke. Nah, berikutnya silahkan perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Mbak Vinola. Interaksi yang terjadi dalam gambar interaksi adalah kayak dipol-pol. Kayak dipol terjadi pada molekul polar. Ya, jadi betul sekali. Yang kedua ini adalah termasuk interaksi gaya dipol-dipol. Jadi di sini terbentuk dipol positif dengan dipol negatif ya. Jadi gaya dipol-dipol itu terjadi pada molekul polar. Karena ada perbedaan keelektronegativan sehingga membentuk parsial positif dan parsial negatif. Seperti itu ya. Betul sekali jawabannya. Selanjutnya yaitu gaya dipol. Ini ada video, silakan Gaya kalian simak. dipol terjadi di antara molekul-molekul polar. Perhatikan slide berikut ini. Nah, di dalam larutan HCl tersusun atas molekul-molekul HCl yang bersifat polar karena momen dipolnya lebih dari 0. Di dalam dalam larutan HCl terjadi interaksi antara molekul-molekul HCl. Nah,
muatan parsial positif pada molekul HCl akan berinteraksi dengan muatan parsial negatif pada molekul HCl yang lainnya, membentuk gaya tarik elektrostatis yang kita kenal dengan gaya dipol-dipol. Nah, jadi seperti itu ya, karena tadi parsial positif dari molekul HCl itu berinteraksi dengan parsial negatif dengan molekul HCl yang lain. Oke. Berikutnya, silakan untuk perwakilan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi. Mbak. Adalah ikatan hidrogen terjadi pada atom hidrogen dengan atom yang memiliki kekelekatan tinggi seperti FO dan N. Ya, jadi betul sekali. Di sini adalah interaksi antar molekul ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa gitu ya? Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Seperti apa? F, O, dan N ya. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Di sini sama-sama molekul H2O. Kalau dia itu dalam satu molekul seperti ini, dalam satu molekul dia itu bukan ikatan hidrogen, tetapi ikatan kovalen ya. Tapi kalau ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul. Nah, seperti ini. Jadi satu molekul H2O dengan molekul H2O yang lain. Ini yang dinamakan ikatan hidrogen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ikatan hidrogen, silakan kalian simak video berikut. Namun, dalam ikatan hidrogen terdapat karakteristik yang khusus, yaitu ikatan hidrogen hanya terbentuk di antara atom hidrogen dan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi seperti nitrogen, oksigen, dan klor. Salah satu contoh ikatan hidrogen yaitu air. Di dalam air tersusun atas molekul-molekul H2O. Nah, pada molekul H2O terdapat ikatan kovalen. Karena adanya pemakaian elektron bersama. Nah, karena atom oksigen dan atom hidrogen memiliki perbedaan keelektronegatifan, sehingga atom oksigen yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom hidrogen, elektron pada atom hidrogen akan tertarik oleh atom oksigen. Akibatnya, pada atom hidrogen akan memiliki kekurangan elektron sehingga memiliki muatan parsial positif. Dan atom oksigen akan kaya elektron sehingga memiliki muatan parsial negatif. Karena adanya muatan parsial tadi, atom oksigen yang memiliki muatan parsial negatif akan berinteraksi dengan atom hidrogen yang memiliki muatan parsial positif pada molekul air yang lainnya. Nah, interaksi ini kita kenal dengan ikatan hidrogen. Pada molekul air, Ibu beri penguatan dulu ya di sini. Jadi di sini Ibu ada grafik H2O, HF, dan NH3. Nah, ini tadi yang memiliki ikatan hidrogen. Kalau dibandingkan dengan molekulnya lain dalam satu golongan, H2O itu memiliki titik didih tertinggi. Kemudian HF itu juga memiliki titik didih tertinggi di antara golongan 7A. NH3 di antara golongan 5A itu titik didihnya tertinggi. Nah, tadi ya, mengapa demikian? Karena adanya ikatan hidrogen seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, di antara NH3, H2O, dan HF, mengapa H2O itu memiliki titik didih tertinggi? Mengapa demikian? Ya, jadi karena atom O pada molekul H2O itu memiliki 2 PeB, sehingga H2O bisa membentuk ikatan hidrogen lebih banyak dibandingkan HF dan NH3. Jadi karena pasangan elektron bebas pada H2O itu lebih banyak ya dibandingkan dengan molekul yang lain, sehingga dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Memberi kesimpulan, interaksi antar molekul ada 3 jenis, yaitu gaya
dispersi, gaya dipol-pol, dan ikatan hidrogen. Ya, jadi interaksi antar molekul itu ada 3, yaitu gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Nah, kemudian ini tadi untuk proses terbentuknya ya. Jadi gaya dispersi pada molekul nonpolar melalui dipol sesaat. Kemudian untuk gaya dipol-dipol itu terjadi pada molekul polar karena pembentukan parsial positif dan negatif ya, atau dipol permanen. Nah, ikatan hidrogen itu antara atom H dengan atom F, O, dan N. Ya, sudah. Berarti kalian sudah memahami ya untuk materi yang silakan kalian kerjakan post-test. Jadi Ibu ingin melihat kemampuan kalian ya. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik? Nah, ini ada link di Google Form. Silakan kalian kerjakan di situ ya. Nama, kelas, jangan lupa diisi. Kemudian di sana nanti ada 10 soal pilihan ganda ya. Tadi Ibu sudah lihat hasil post-test kalian. Beberapa ada yang nilainya bagus. Jadi kalian sudah memahami materi hari ini. Beberapa ada yang belum. Nah, nanti silakan yang belum kalian belajar lagi ya. Oke, untuk berikutnya kegiatan refleksi. Ibu minta salah satu dari kalian kemukakan hal apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan Ibu minta salah satu dari kalian. Reaksi antar molekul ada 3 jenis, reaksi radipol ikatan hidrogen. Ya, betul sekali. Kemudian untuk hal apa yang perlu diperbaiki? Silakan. Hal yang perlu diperbaiki? Perlu tambahan waktu untuk mengumpulkan tugas keterampilan faktor. Oh iya, betul. Kalian ini ya butuh tambahan waktu ya untuk mengerjakan tugas yang keterampilan ya. Oke, nanti Ibu kasih tambahan waktu untuk pengerjaan tugas keterampilan. Sekarang untuk rencana tindak lanjut, kalian pelajari ya bab berikutnya, yaitu tentang pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisika zat. Jadi nanti, nah ada gambar seperti ini. Ini nanti ada hubungannya dengan materi kita, yaitu tentang pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisika zat. Jadi mengapa air di daun talas itu bentuknya bulat seperti ini ya, tidak memanjang atau melebar seperti itu. Nah, ini kalian pelajari dulu untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan sampai materi hari ini? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan untuk Mbak Adinda Vera untuk memimpin berdoa. Mbak Ariswa saja, Mbak Ariswa. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.